Indonesia masuk BRICS, apakah Anda setuju? Kalau setuju, tonton videonya. Oleh wakil-wakil mereka atau dalam pertemuan ketua-ketua negara di Kazan dalam 1-2 bulan ini. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Awalnya Malaysia mengatakan bahwa negara Malaysia adalah negara Asia Tenggara yang paling mudah diterima menjadi anggota BRICS daripada negara Indonesia. Namun Malaysia telah malu besar karena anggota BRICS menolak Malaysia secara tegas bahwa BRICS lebih memilih Indonesia daripada Malaysia karena Indonesia dianggap oleh Rusia sebagai negara yang paling penting di kawasan ASEAN. Rusia menegaskan ke Malaysia bahwa Malaysia belum masuk kriteria BRICS atau belum layak menjadi anggota BRICS. Rusia menegaskan ke Malaysia agar tidak iri hati dengan masuknya Indonesia menjadi anggota BRICS. Malaysia harus menerima dengan besar hati, harus ikhlas, sabar, dan tawakal. Kedua, BRICS menolak Malaysia karena Malaysia masih bersekutu atau lebih dekat dengan negara Amerika, Singapura, Australia, dan Inggris. Ini menjadi salah satu penyebab Malaysia ditolak menjadi anggota BRICS. Namun yang pasti ditolaknya Malaysia gabung ke BRICS adalah pengaruh Malaysia di dunia internasional masih sangat lemah. Pengaruh Malaysia kalah jauh dengan Indonesia di dunia internasional. Indonesia lah yang pantas jadi anggota BRICS. Indonesia adalah negara yang sangat besar, yang sangat berpengaruh di dunia. Tidak kayak sebelah. Sebelah bisanya nyinyir dan nyinyir aja. Mantap Indonesia, lanjutkan. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Indonesia is quite important as well as larger than other countries as one single country. But obviously, in addition to that fact, Indonesia is the leader of ASEAN countries. Kenapa negara Australia, Singapura, dan Malaysia tidak suka jika Indonesia resmi bergabung menjadi anggota BRICS? Apakah Malaysia, Australia, Singapura takut jika Indonesia menguasai Asia Tenggara dalam hal ekonomi dan militer? Apakah Australia dan Malaysia takut dengan kemajuan militer Indonesia karena mendapat ilmu teknologi dari Rusia dan China? Selama ini memang Malaysia, Australia, dan Singapura sangat takut jika Indonesia berhasil menjadi negara maju. Rusia ada sahabat sejati Indonesia. Mantap. Dan yang ditakutkan lagi adalah Indonesia bisa menyatukan kembali wilayah Malaysia seperti Sabah dan Sarawak. Ketidaksetujuan negara-negara seperti Australia, Singapura, dan Malaysia terhadap keanggotaan resmi Indonesia di BRICS mencerminkan kekhawatiran mereka akan pergeseran kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci di panggung internasional melalui keanggotaannya di BRICS yang dapat mengguncang dominasi ekonomi dan geopolitik negara-negara tersebut, seperti Australia, Malaysia, dan Singapura. Fakta bahwa hanya negara Indonesia yang diterima menjadi anggota BRICS di Asia Tenggara, jelas ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Indonesia di mata negara-negara besar seperti China, Rusia, dan India. Malaysia and Thailand are both considered BRICS partners, though Indonesia is the region's only full-fledged member. Russian President Vladimir Putin has highlighted the group's efforts to shift away from the US dollar. Indonesia selama puluhan tahun sebagai anggota BRICS, Indonesia akan memastikan untuk menjembatani kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik. Di sini kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung. Sebaliknya, Malaysia yang juga mengajukan permohonan ditolak dengan alasan kurangnya pengaruh geopolitik dan kedekatan Malaysia dianggap terlalu erat dengan Barat, khususnya Inggris dan Australia. Keputusan ini tentu menjadi tamparan keras
Bagi Malaysia, Malaysia yang selama ini kerap membuntuti langkah Indonesia di berbagai bidang. Malaysia sering dianggap sebagai rival Indonesia di kawasan. Mulai dari persaingan ekonomi hingga isu budaya, Malaysia terlihat selalu ingin menyaingi Indonesia. Namun, BRICS membuat garis pembeda yang tegas. Hanya negara dengan pengaruh besar, pasar domestik yang signifikan, dan kebijakan luar negeri yang mandiri yang akan diterima menjadi anggota BRICS. Indonesia memenuhi semua kriteria ini, sementara Malaysia terlihat kurang menonjol karena Malaysia di-cap oleh Rusia dan China, bahwa Malaysia masih terikat oleh negara barat seperti Inggris, Amerika, dan Australia. Ketergantungan Malaysia pada negara-negara persemakmuran seperti Inggris semakin membuatnya tidak relevan di mata BRICS. Singapura, yang selama ini menjadi pusat perdagangan dan keuangan di Asia Tenggara, khawatir akan kehilangan daya tariknya sebagai pusat investasi. Jika Indonesia, dengan pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, mendapatkan dukungan investasi dan teknologi dari BRICS, Singapura bisa kehilangan daya saingnya. Selain itu, Singapura dan Malaysia kerap dianggap sebagai kaki tangan barat di Asia Tenggara, mirip dengan Israel di Timur Tengah. Dengan Indonesia memperkuat hubungannya dengan negara-negara seperti China dan Rusia, pengaruh Singapura dan Malaysia dapat tergeser, membuat posisinya di kawasan semakin melemah. Australia, sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris, memiliki kekhawatiran mendalam terhadap kebangkitan BRICS, terutama jika Indonesia menjadi salah satu motor penggeraknya di Asia Tenggara. Australia bahkan telah meningkatkan kekuatan militernya, termasuk menempatkan jet tempur F-35 di lokasi strategis yang dekat dengan Indonesia. Langkah ini ditunjukkan ke Indonesia bahwa Australia adalah negara yang kuat. Australia merasa perlu memperkuat militernya agar bisa menandingi Indonesia di kawasan, khusus